Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang teman-teman semua. Kita jumpa lagi di acara podcast Waras KB Show di episode ke-6. Ya, oke. Di episode yang ke-6 kali ini kita akan membahas tema yang ya tetap ada hubungannya dengan tuberkulosis ya pastinya, yaitu terkait PPI. Apa sih PPI itu? Pencegahan dan pengendalian infeksi pada tuberkulosis. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang memang sudah ahli ya di bidangnya. Kalau gitu kita langsung kenalan saja dengan dokternya. Monggo dokter bisa diperkenalkan ke teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di hari yang cerah ini ya. Oh, mendung ya, mendung tapi suasana tetap ceria. Saya Arif Bahtiar, spesialis paru konsultan. Saya selaku Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang Jawa Timur atau disingkat PDPI Cabang Jawa Timur. Oke. Baik, selamat datang Dokter Arif. Terima kasih sudah bergabung dengan podcast kami. Nah, sekarang bisa dijelaskan dulu nih ke teman-teman semua, apa sih sebenarnya TBC itu dan mengapa penyakit ini masih menjadi masalah yang besar di Indonesia, khususnya di kota Surabaya ini, dokter? TBC atau tuberkulosis ya, atau TB, singkat TB itu merupakan salah satu penyakit infeksi ya yang menular, tentu saja menular, yang sebagian besar organ yang terkena adalah paru. Ya, paru ditimbulkan atau disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, seperti itu. Penularan sakit ini yang paling utama adalah lewat droplet atau percikan dahak kita, yaitu dari percikan dahak ini kalau ada seseorang yang menghirup atau bernapas mengenai terkena air itu ya, dia bisa terinfeksi TB. Kenapa kok relatif lebih sulit ya? Karena penularannya itu ya dengan perantara udara ini. Ya, maksudnya menyebar di udara. Contohnya kalau misalkan penyakit HIV itu kan kita nggak akan terkena kalau kita tidak kontak kan, kita tidak kena suntikan, tidak kena cairannya, kita nggak akan kena. Tapi kalau TB, walaupun Anda tidak kontak berdempeltan atau tidak mengenai cairan, Anda hanya ngobrol-ngobrol berjarak 1 meter, Anda bisa terkena. Sehingga penularannya relatif, tanda kutip relatif sulit dihentikan ya. Tapi bisa kita cegah dengan sama-sama berusaha dengan tindakan-tindakan tertentu, nanti bisa. Ya. Oke, nah TBC ini kan bisa menyerang siapa saja ya dokter ya. Nah, bagaimana sih TBC ini menular dan mengapa penting bagi kita semua untuk mengetahui cara pencegahannya? Itu tadi, karena penularannya itu lewat droplet atau yang diperantara udara di sekitar kita ya, maka kita tidak bisa mencegah kalau kita tidak menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Ya, sekali lagi saya ngobrol dengan Anda, misalkan saya terkena TBC, Anda ngobrol dengan saya ngobrol dengan Anda ada di sekitar sini, maka droplet atau percikan dahak yang keluar lewat saluran napas saya selama tidak terlindung oleh sesuatu, itu nanti bisa sampai hirup. Bukan sampai orang sekitar juga bisa menghirup. Apalagi kalau berada dalam satu ruangan yang tertutup, tidak ada ventilasi, apalagi ruangannya lembab, itu bisa kuman itu bisa awet di sana. Kuman TB itu bisa awet, bisa bertahan bahkan bisa beberapa minggu di suatu tempat yang lembab, tertutup, tidak ada ventilasi. Tapi kuman TB itu sebenarnya kalau terkena sinar matahari sebentar saja dia sudah mati. Begitu ya. Baik, lanjut. Nah, ini kan banyak orang yang belum tahu dok mengenai PPI sendiri. Dok, PPI ya ngomongnya. PPI. Ya, Kan PPI. banyak orang yang begitu paham tentang PPI TBC. Nah, bisa jelaskan nggak apa itu PPI dan bagaimana kaitannya tentang pencegahan penularan TBC di rumah sakit dan di masyarakat? Oke, PPI tadi kan, PPI adalah suatu pencegahan dan pengendalian infeksi. Ya, jadi infeksi itu harapannya kita bisa kita cegah dan bisa kita kendalikan. Ya. Salah satu target penting adalah kalau kita sudah menemui orang yang sakit TB, prinsipnya jangan sampai orang yang sakit ini memperbanyak sakitnya dengan jalan menulari orang lain. Itu bisa kita cegah. Pencegahan yang paling penting adalah yang pertama adalah kita harus sedini mungkin, sesegera mungkin, seawal mungkin menemukan orang yang sakit TB. Betul ya, artinya kalau sudah ketemu,
biar segera kita obati. Dengan diobati maka penularannya bisa berkurang, kan gitu ya. Jadi kita harus temukan dulu sedini mungkin orang-orang yang sakit TB. Dengan jalan apa ya? Dengan jalan deteksi dini dulu. Yaitu apa? Ya misalkan kita jumpai orang yang batuk lama minimal 2 minggu, ya kan? Ada batuknya berdahak, ada demam, berat badannya turun, ada keringat malam. Kita sudah mulai curiga, jangan-jangan ini TB. Itu harus segera kita tangkap, kita periksa, dipastikan ini TB atau bukan. Jika memang ternyata ini TB, tolong segera diobati. Obati sampai sembuh. Obat TB itu sekarang gratis. Diadakan oleh pemerintah gratis ada. Ya. Jadi dengan sedini mungkin pasien itu diobati, maka dia potensi untuk menularkan ke orang lain juga bisa dikurangi. Yang kedua adalah jika memang ya sudah sakit, sudah diobati, ada jalan lain apa untuk berusaha mengurangi penularan itu ya. Nah, ada konsep pencegahan yang sifatnya itu administratif. Ada konsep pencegahan yang sifatnya itu aspek lingkungan. Ada konsep pencegahan yang sifatnya itu proteksi individu. Apa itu? Yang dimaksud dengan secara administratif itu adalah bahwa segala upaya untuk mengurangi penyebaran droplet itu di udara. Macam-macam jalannya banyak. Dengan jalan apa? Satu, kita bisa menggunakan, kalau settingnya di rumah sakit ya, misalkan dengan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana etika batuk yang benar. Jadi batuk yang benar itu bagaimana tidak huk menyebarkan itu ya apa ya, tetap pakai masker. Kalau Anda memang sudah merasa batuk, pakai masker. Jika Anda memang waktu batuk atau bersin sedang tidak menggunakan masker, bagaimana? Anda bisa menggunakan tutup pakai lengan atas bagian dalam. Seperti itu ya. Tapi kalau memang sejak awal sudah ada keluhan batuk, ya sebaiknya pakai masker ya, supaya dropletnya itu tidak bertebaran, nggak kemana-mana. Nanti maskernya yang sudah dipakai ya buang ke tempat sampah gitu ya. Lalu ada lagi aspek selain etika batuk, juga aspek penataan alur pasien kalau di rumah sakit. Penataan alur pasien. Jadi bagaimana pasien itu mulai di rawat jalan, sampai pasien di IGD, bagaimana supaya pasien ini nggak nulari ke orang lain. Tempatnya tersendiri, ya seperti itu. Kemudian kalau yang di rawat inap bagaimana? Kan sudah ada desain sendiri kan rawatnya, biar ruangannya tersendiri, ruangannya khusus untuk perawatan pasien-pasien dengan penularan udara lewat udara seperti itu ya. Jadi kalau ditata sedemikian rupa, maka penyebaran kuman itu bisa diatur. Ya. Yang berikutnya adalah selain etika batuk, penataan alur pasien, aspek lingkungan yang baik. Aspek lingkungan yang baik yang bagaimana? Yaitu lingkungan yang bisa mengendalikan atau mengatur jumlah kuman yang ada di udara. Ya. Prinsip penting dari pengaturan sistem penataan lingkungan itu adalah satu, prinsip ventilasi ya, pengenceran udara, sama prinsip desinfeksi. Prinsip pengenceran udara atau dilusi itu dengan jalan ventilasi. Ventilasi itu bisa ada ventilasi yang alami, ada ventilasi yang mekanik atau buatan ya, atau kombinasi keduanya. Ventilasi alami itu apa ya? Jendela. Nah, kalau ventilasi mekanik contohnya apa? Udara bisa kita atur dengan jalan apa? Exhaust, kemudian kipas angin. Jadi udara diarahkan ke satu sisi. Jadi prinsipnya udara itu harus mengalir, diarahkan ke tempat yang terbuka yang terkena sinar matahari. Seperti itu. Ada yang lebih canggih pakai apa? Kalau rumah sakit pakai HEPA filter. Kalau rumah sakit ya HEPA filter, tapi kan itu tidak untuk setting masyarakat. Kalau masyarakat satu yang penting itu ventilasi dan pencahayaan. Itu bagi setting masyarakat itu sangat bermanfaat karena semakin udara itu sering berganti, kemampuan kuman untuk nanti numpuk itu bisa kita cegah begitu. Terus mengapa sih dok PPI itu sangat penting dalam pencegahan penularan TBC, terutama dalam menghadapi kasus TBC RO atau resisten obat? Iya, jadi gini, kalau orang itu hanya sampai obati, tapi tentang prinsip pencegahan dan pengendalian infeksinya itu tidak sampai jelaskan, ya sama saja. Karena pasien itu selama dia konsumsi obat masih berpotensi untuk menularkan. Memang dengan pengobatan yang benar nanti makin lama makin
menurun penularannya. Tapi saat awal-awal kan masih berpotensi menular. Nah, itu harus tetap kita edukasi. Edukasi apa tadi? Ya edukasi mengenai etika batuk yang benar, bagaimana menggunakan masker yang benar, begitu. Kalau penularan hanya mas pakai diobati, pokoknya diobati itu saja, tapi pasien tidak kita beritahu cara-cara edukasi prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi, ya dia sembuh, saudaranya atau orang satu rumah jadi yang ganti sakit. Nggak pakai protokol kesehatan. Ya, dia sembuh ganti yang lain. Terus tadi ya nggak selesai. Gitu. Oke, lanjut dokter. Apa sih tantangan terbesar ini dalam penerapan PPI TBC di Surabaya saat ini? Apakah mungkin ada hambatan tertentu yang memang perlu kita atasi bersama? Ya, jadi tidak bisa itu hanya melibatkan kita nakes saja, nggak bisa. Dokter, perawat, atau nggak bisa. Harus banyak pihak yang terlibat. Apakah itu tokoh masyarakat, orang sekitar, apakah itu ya yang jelas pihak stakeholder pemerintah ya, pemerintah pamong dalam arti ya mungkin kalau lingkup kecil ya mungkin RT, RW itu juga harus ikut berperan, sangat-sangat punya andil dalam hal proses pencegahan ini. Nah, tadi sekali lagi TB itu PPI itu kalau apa tadi? Kalau pertanyaan tantangan terbesar. Itu kalau tidak kita edukasikan secara masif pada masyarakat, ya mereka akan cenderung menganggap, contohnya gini, kita mungkin masih sering mendengar orang mengatakan, batuk biasa, ya kan, batuk biasa. Tapi untungnya memang saat ini setelah era COVID itu orang sudah aware ya, kalau dia batuk. Dulu orang pakai masker kan hal yang aneh. Dulu ya betul ya. Sekarang saya rasa sudah membaik, sudah jauh pemikirannya masyarakat begitu ada batuk ya dia pakai masker. Tapi masih ada orang-orang kita yang batuk dan itu harus kita edukasi bahwa penyakit ini nggak akan berhenti atau selesai kalau Bapak Ibu tidak ikut berhenti menyebarkan penyakit ini. Anda diobati, ya Anda sembuh, tapi kuman yang sudah terlanjur menyebar ini ganti akan mencelok ke orang lain. Yaitu kalau orang luar, misalnya itu kena anggota keluarga Anda sendiri bagaimana? Sing siji selesai diobati, waras gantian satunya lagi sakit. Ya nggak selesai. Makanya dulu pernah ada pendapat bahwa sakit TB itu dianggap sebagai penyakit turunan karena apa? Kalau bapaknya sakit, anaknya sakit, yang semua sakit, keturunan. Padahal sebenarnya bukan keturunan tapi ketularan. Itu siapa yang paling rentan kalau dalam satu anggota rumah yang paling rentan tertular adalah orang-orang yang imunnya rendah. Siapa itu? Ya, terutama satu anak-anak yang usia di bawah 5 tahun. Yang kedua orang-orang yang punya sakit tertentu yang imunokompromis dan daya tahan tubuhnya itu sebenarnya orang diabetes ya, orang usia tua, orang yang sedang menjalani pengobatan kemoterapi, atau orang yang mungkin contohnya cuci darah rutin. Ya, itu termasuk orang-orang yang rentan untuk tertular sakit kena TB. Oke, nah kalau misal terkait penggunaan masker nih dokter di rumah sakit ya, waktu itu saya pernah berkunjung ke salah satu rumah sakit nih di Surabaya. Waktu itu ada poli TB-nya juga. Di situ yang benar ini masker yang dipakai oleh pasien ini masker bedah atau masker N95, karena waktu itu ada yang orang dari rumah sakitnya bilang, karena saya waktu itu pakai masker N95, dibilang katanya masker N95 itu buat pasien mas, bukan buat masnya. Saya mikir pasien dikasih masker N95 karena saya dulu juga penyintas ya, dokter TBRO. Saya mikir saya waktu sakit kalau pakai masker N95 bisa sesek, malah nggak bisa nafas kayak gitu. Kok ini malah disuruh pakai masker N95? Sebenarnya bukan masalah seseknya itunya sebenarnya, tapi ini kan yang droplet yang baru keluar dari dalam tubuh kita kan masih ukurannya masih relatif besar-besar ya, itu masih bisa ditahan oleh masker bedah. Jadi untuk pasien sebenarnya masker bedah itu sudah cukup membantu untuk mengurangi penyebaran ya. Tapi maskernya ya, kalau bisa sekali pakai, jangan pakai nanti besok dipakai lagi. Jangan sekali pakai ya, sekali pakai. Iya, memang sekarang sudah murah. Sekali pakai, katanya kalau untuk petugas kesehatan, apalagi yang menangani TB di lingkungan TB, memang sebaiknya pakai yang N95. Karena apa? Pori-porinya N95 itu lebih kecil. Dia lebih mudah menahan
kuman TB itu dari luar daripada masker surgical mask atau masker bedah itu. Karena masker bedah itu pori-porinya masih relatif besar. Ya, tapi kenapa kok pasien cukup kayak itu? Pakai itu karena apa? Yang saat baru keluar dari itu kan masih banyak mengandung droplet-droplet yang ukurannya lebih besar, apa? Terkungkung partikel cairan yang lebih besar itu bisa tertahan, masih bisa tertahan. Ya apa kan 100% ya, ngomong 100% ya enggak 100%, tapi sudah cukup lumayan untuk menahan penyebaran droplet. Standarnya memang masker bedah ya. Untuk pasien ya, cukup masker bedah sudah cukup. Tapi pasien pakai N95 bagaimana? Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ya. Orang kalau sudah biasa sebenarnya ya enggak apa-apa kok ya, enggak apa-apa. Lalu ada lagi nih dokter. Pada saat teman-teman pendampingan nih di rumah pasien yang di rumahnya gitu kan ada yang rumahnya memang kan kalau menurut teknik menurut teknik PPI-nya itu kan kita harus ngasih jarak ya antara kita dengan pasien. Oke. Kemudian kita harus cari yang searah angin atau ventilasinya di mana. Nah, ini kan banyak kasus yang ditemuin teman-teman itu yang rumahnya pasien itu yang ada di lompongan kecil, terus kos-kosan, kota. Itu gimana kita cara nemuin pasiennya tekniknya? Apakah kita harus ngajak pasien itu keluar dari area rumahnya atau tetap di rumahnya? Prinsipnya lebih aman cari tempat yang ada aliran udaranya. Wis itu prinsipnya. Mengenai teknisnya bagaimana? Silakan menyesuaikan. Prinsipnya lebih aman yang aliran udaranya lancar. Ya. Dan untuk petugas, saya sampean yang saya anggap petugas ya menghadapi pasiennya sakitnya lebih aman kalau pakai N95 bagi sampeannya. Begitu. Tapi kalau sudah pakai masker N95 gitu, mau kita di lokasi orang rumahnya pun meskipun kecil gitu, apakah masih tetap ya dibandingkan dengan tadi gini, sampai nang jero omah nggih masker N95 dibandingkan dengan di luar pakai N95 itu lebih aman di luar pakai N95. Tapi misalkan terpaksa saya dulu ya sudah dibantu yang mekanikal ventilasi mekanik, dibantu kipas angin. Arahkan kipas angin itu untuk menjauhi kita. Ya, jadi misalkan ini pasien ngobrol, ya jangan kipas anginnya di belakang pasien. Nanti kan langsung ke arah sampean itu nanti ya. Betul ya. Jadi arahkan mungkin kipasnya kita di belakang kita. Di belakang. Kita dan arahkan keluar. Begitu. Bisa lewat kipas angin, dibantu kipas angin. Tapi kipas angin jangan kipas angin yang tolak-tolak. Kipas angin yang satu arah. Jadi ya diamkan, jangan tolak-tolak ya menyebarkan kuman lagi nanti. Senternya ya. Nah, terkadang kita kan mendengar tentang stigma terhadap penyakit TBC ini dokter. Nah, menurut dokter apakah stigma ini juga mempengaruhi upaya pencegahan dan pengobatan TBC ini? Ya, sangat betul sekali. Memang stigma itu bisa membuat masyarakat jadinya takut kalau dia diketahui sakit TB. Mending saya sembunyikan saja daripada saya ya ini nggak bisa hanya dengan jalan pintas, jalan singkat. Ini begini enggak. Memang perlu waktu yang lama atau apa? Edukasi bahwa penyakit ini bisa disembuhkan, bisa dicegah. Pengobatannya gampang. Tapi kalau Anda sudah jatuh pada resisten obat, mungkin relatif lebih sulit. Walaupun sekarang obatnya sudah ada sih, tapi kan dia apa-apa bagaimanapun juga. Selama itu fasenya fase pengobatan yang masih sensitif, fase pengobatan yang simpel kan lebih enak. Iya. Ya, angka kesembuhannya tinggi. Yang penting kita edukasi mereka bagaimana pengobatannya, termasuk efek samping yang mungkin muncul. Karena tidak bisa kita pungkiri, masyarakat itu berhenti pengobatan gara-gara merasa efek sampingnya mual-muntah, saya tambah sakit semua minum obat ini. Tapi kalau sejak awal diberitahu nanti efek sampingnya mungkin ini yang mungkin muncul, belum tentu muncul loh ya, mungkin muncul gini. Jadi penderita nggak kaget. Kalau sudah diberitahu mungkin nggak kaget ya, mereka bisa pengobatannya sampai tuntas ya. Oke. Lalu apakah saat ini ada teknologi atau inovasi terbaru yang dapat memperkuat PPI TBC ini di fasilitas kesehatan? Ya, katanya kalau ada itu tadi kalau setting rumah sakit ada HEPA filter. Tapi kan mahal. Saya simpel sederhana prinsip dilusi udara, pengenceran udara dan jalan apa? Ventilasi dan pencahayaan. Artinya kalau Anda membangun suatu tempat maka aturlah bagaimana ventilasi itu bagus. Iya, ventilasi itu bagus. Bagaimana supaya pencahayaan cahaya itu lebih mudah untuk masuk. Lanjut dok. Ya. Terus bagaimana sih dok peran tenaga kesehatan dalam memastikan bahwa PPI TBC itu diterapkan dengan benar di rumah sakit dan klinik? Ya memang ada tim yang istilahnya semacam kayak seperti apa?
Monef gitu ya, di Monef evaluasi, di monitoring. Kalau yang settingnya klinik tentang PPI-TB bagaimana, itu ada timnya. Jadi saat evaluasi itu dilihat bagaimana alur, kalau rumah sakit ya alur pasiennya bagaimana, tata kelola udaranya bagaimana, seperti itu. Selama bisa dibuktikan, oh ya ini ventilasinya bagus, aliran udaranya terasa bagus, maka ya itu sudah baik, seperti itu ya. Ada kok, ada memang ada checklistnya. Tadi intinya meliputi satu tata kelola ventilasi ya, ventilasi, kemudian itu yang aspek lingkungan ya, ventilasi sama prinsip desinfeksi, yaitu melalui sinar UV terutama. Jadi sinar matahari kan mengandung sinar UV alami, itu kuman bisa mati dengan cepat. Tapi bukan hanya itu, tadi kan ada aspek administratif tadi kan ya, yang saya bilang mengenai etika batuk bagaimana, alur pasien itu bagaimana, itu cara administratif gitu. Yang terakhir yang aspek proteksi diri, artinya apa ya, sudah proteksi kita, pakai masker itu. Begitu. Berarti tetap ada prosedur yang harus dilakukan. Ada. Oke. Nah, ini udah pertanyaan terakhir nih, cepet banget ya. Gak terasa. Baik, terakhir apa nih pesan yang ingin dokter sampaikan pada pendengar podcast ini tentang pentingnya sama-sama memerangi TBC dan mencapai eliminasi pada 2030, dokter? Ya. Satu, bahwa TB atau tuberkulosis adalah penyakit yang bisa disembuhkan, ya, bisa dicegah, ya, dan bisa kita kendalikan infeksi TB tersebut. Peran serta penanganan TB tidak cukup hanya dari kami, dari para nakes, para dokter, para medis, tidak bisa. Semua harus ikut terlibat. Masyarakat, keluarga, artinya keluarga yang sakit, kemudian stakeholder setempat ya, atau pamong itu ya, atau pengelola. Tentu saja dalam hal ini yang tingkat tertinggi adalah pemerintah. Semuanya harus bersinergi untuk bisa mencegah TB ini supaya tidak harapan kita bebas TB. Kami di kerjasama dengan rumah sakit Terapung Satria Airlangga, saya sebutkan di sini, itu ada program pentahelik. Ya, jadi tidak hanya melibatkan nakes, tapi juga melibatkan pengusaha, melibatkan institusi pendidikan, melibatkan keamanan meliputi tentara dan Polri, seperti itu. Karena apa? Kita bayangkan penderita TB itu yang sakit, dia berobat 6 bulan. Katakanlah dia 2 bulan pertama nggak bisa ngapa-ngapain. Terus dia sebagai kepala keluarga, ya apa caranya? Bagaimana dia nanti bisa menghidupi keluarganya kalau dia sakit? Nah ini ada peran mungkin ada peran pengusaha yang bisa membantu. Ayo, bagaimana supaya tetap produktif? Karena orang mikir kalau saya sakit, saya berobat nanti saya nggak produktif. Buat apa? Kasihan keluarga saya. Terus biarkan, nggak apa-apa saya seperti ini, yang penting keluarga saya tetap bisa makan. Nah itu kan sulit ya. Jadi artinya sekali lagi, penanganan TBC tidak cukup dari kami para nakes, tapi peran serta semua masyarakat, ya, termasuk stakeholder yang menaungi di sekitar kita, pembuat kebijakan. Ayo sama-sama kita merangi TB. Saya yakin TB bisa bebas dari tempat ini. TB bisa bebas. Tos TB temukan, obati sampai sembuh. Tos TB. Baik, terima kasih dokter atas kesediaan waktunya sudah mau sharing-sharing ke teman-teman terkait pengendalian dan pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis. Kalau gitu sudah cukup. Baik, sudah cukup podcast kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di acara podcast di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.